KPK baru saja menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut Polri. KPK sudah menemukan 2 alat bukti kuat untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan Budi Gunawan ini dijerat Undang-Undang Tipikor. Penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan ini disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Penyelidikan telah dilakukan selama setengah tahun oleh pihak KPK sejak Juli 2014 lalu. Kita tahu Komjen Pol Budi Gunawan ini telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Dan hari ini kita baru mendapatkan informasi bahwa KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK sudah menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan ini dijerat dengan Undang-Undang Tipikor dan pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Penyelidikan kasus ini telah dilakukan oleh KPK setengah tahun lalu atau sekitar bulan Juli 2014 yang lalu. Yang saat ini menjabat sebagai kepala Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian menjadi bertugas di Polda Bali. Kami ulangi informasi yang kami dapatkan hari ini, KPK resmi menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut Polri. Dan KPK sudah menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor. Dan ini dinyatakan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi KPK untuk mengonfirmasi hal ini. Yang Anda lihat adalah profil dari Komjen Pol Budi Gunawan. Budi Gunawan disebut-sebut memiliki nilai transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil dan sempat dilaporkan ke pihak KPK dan juga PPATK. Namun belakangan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Padahal sebelumnya ada sejumlah nama yang juga disebut-sebut akan menggantikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Kita tahu Komjen Pol Budi Gunawan juga sempat disebut-sebut untuk menggantikan Kapolri pada saat itu Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri, namun kemudian Presiden SBY menetapkan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Dan penyelidikan kasus terhadap Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah dilakukan oleh KPK sejak bulan Juli tahun 2014 lalu. Di dalam dugaan atau kasus yang ditangani oleh KPK ini, Budi Gunawan diduga menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu. Namun kita akan mencoba menghubungi KPK untuk mendapatkan lebih lanjut bagaimana Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri. Yang Anda lihat saat ini adalah profil dari Komjen Polisi Budi Gunawan, sempat menjabat
sebagai Kapolda Bali pada tahun 2012 lalu, sempat juga menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Nah, ini adalah keterangan pers yang disampaikan oleh KPK terkait penetapan tersangka pada Komjen Pol Budi Gunawan beberapa saat yang lalu. Salah satu hasil ekspos yang perlu dan nanti akan diumumkan diri oleh Pak Ketua, Pak Bram, mengenai hasil ekspos itu. Dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Pak Bram untuk yang baru saja kemarin dilakukan di KPK. Silakan. Izin calon berbicara. Direkam nih, direkam. Terima kasih atas dukungannya selama ini yang terus setia setiap saat ya untuk mengikuti perkembangan kasus yang ada di KPK. Sehubungan dengan itu, hari ini tadi sudah disampaikan Pak BW, kita ingin menyampaikan progress report dari sebuah kasus penyelidikan, yaitu kasus transaksi mencurigakan, ya. Transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar dari pejabat negara. Oleh itu perlu saya jelaskan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. Jadi sudah lebih setengah tahun lebih kita melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar terhadap pejabat negara. Oleh karena itu, berdasarkan penyelidikan yang begitu cukup lama, pada akhirnya KPK menemukan, ya, dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan, dan berdasarkan itu maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan akhirnya memutuskan, ya, bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Komjen BG, dikenakan atau disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk lebih jelas peristiwa pidananya dan kronologis kejadian perkaranya, saya akan mempersilakan teman saya, saudara saya, Pak D. Pak Ketua. Teman-teman, saya ingin flashback sedikit menceritakan semua proses ini. Bahwa benar KPK tidak pernah mendapatkan surat dari
Karena surat PPATK mengenai hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan itu dikeluarkan pada 23 Maret 2010 dan dikirimkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dari situ kemudian ada surat balasannya, yaitu surat Bareskrim 18 Juni 2010 mengenai pemberitahuan hasil penyelidikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan perwira tinggi Polri atas nama Irjen BE pada saat itu. KPK sendiri mendapatkan informasi mengenai transaksi mencurigakan ini dari masyarakat. Juni Agustus 2010 kami melakukan kajian dan full bucket. 2012 hasil kajiannya diperiksa kembali waktu kami baru masuk. Jadi kita mulai dari ekspos pertama di pimpinan di periode Pak Abraham Samad ini dilakukan Juli 2013. Kami memperkaya dengan resume pemeriksaan LHKPN Juli 2013 juga. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, akhirnya dibukalah lidik sekitar pertengahan tahun lalu. Dan kemudian hasil lidik itulah yang dijadikan dasar untuk dilakukan ekspos. Dan ekspos kemudian memutuskan seperti yang Pak Ketua kemukakan. Teman-teman, kami juga mempunyai dokumen. Saya kasih begini aja, saya tidak kelihatan. Teman-teman ini pintar Pak Ketua. Hasil pemeriksaan LHKPN ini salah satu yang hasil pemeriksaan inilah yang menjadikan salah satu dasar yang diperkaya oleh investigasi penyelidikan, baik penyelidikan tertutup maupun penyelidikan strategik lainnya yang dilakukan oleh KPK. Dan kami juga, itu diketahui teman-teman ya, kami sudah membuat ini untuk ini aja ya. Cuman saya mau kasih aja, mau kasih bahwa kita tidak main-main prosesnya. Kami sampai memetakan. Udah lebaran aja Pak. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ini tidak main-main gitu. Tanggung banget Pak. Enggak Pak. Enggak bakal bisa fokus Pak. Ya, Pak, buat white balance Pak, buat white balance. Kelihatan Pak. Fotokopi aja Pak, kalau enggak Pak. Pak, lihat email Pak. Belum selesai. Sebentar. Kunjungan kepada publik. Enggak. Kemudian menimbulkan pertanyaan. Enggak. Atas apa gitu? Enggak. Atau begini aja. Tidak. Nama kertasnya apa Gue? Di situ kan pasti ada nama. Saya jelaskan dulu ya, Nama ini sekarang menjadi calon kapolri tunggal lagi. Enggak ada urusan jadi tidak main-main gitu. Oke. Apa yang sudah proses panjang. Dan ini adalah salah satu tugas sejarah KPK untuk menjelaskan dan menangani kasus-kasus yang memang sudah lama kita tangani. Dan mudah-mudahan dengan proses seperti ini kita akan bisa menyelesaikan berbagai kasus lain yang memang penting untuk diselesaikan. Ketua mohon izin, beberapa hal lainnya adalah KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi, bertemu dengan Presiden. Tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Oke, disampaikan Pak BW tadi masalah informasi ke kepala negara. Sekarang adalah waktunya kita memberikan penjelasan resmi. Karena selama ini KPK mencoba menahan diri bahwa yang bersangkutan Komjen BG pada saat pencalonan menteri
ketika diusulkan ke KPK untuk dilakukan penelusuran jejak, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah diusulkan. Dan pada saat itu KPK karena sedang menangani kasusnya, kita memberikan catatan merah. Jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberitahu sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah punya catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan. Jadi ini bukan serta-merta, sudah pernah. Oke. Terima kasih. Kalau ada penyelemen sabir, bagian besarnya nggak benar. Ini Pak Ketua itu khas gitu memang. Kalau menyampaikan sesuatu keras dan satu. Terus kedua, kami selama ini menahan diri untuk bicara itu betul karena prosesnya sedang jalan. Ekspos belum dilakukan. Jadi kami tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang mengganggu proses. Jadi simpel sekali. Semuanya itu dilakukan untuk memastikan agar proses yang sedang berjalan itu bisa dilakukan secara baik. Itu saja. Halo. Berapa lama proses ini sudah ditangani? Itu